mengenang 150 tahun karya misi Serikat Sabda Allah di Dunia, Provinsi SVD Timur. Serikat Sabda Allah atau SVD, Societas Verbi Divini, adalah sebuah serikat biarawan misioner yang beranggotakan imam dan bruder. SVD didirikan pada tanggal 8 September tahun 1875 di Steyr, Belanda, oleh Arnoldus Jansen, seorang imam diosesan dari Keuskupan Münster, Jerman pada masa Kulturkampf. Keberanian Arnoldus Jansen mendirikan rumah misi tanpa modal, baik uang maupun gedung, dilandasi oleh imannya yang kokoh kepada penyelenggaraan Tuhan dan keyakinannya bahwa uang ada di saku para penderma. Keadaan inilah yang membuat Uskup Roermond menilainya sebagai seorang gila atau seorang santo. Bukan main. Bukan main. Saya suka rencana Anda dan akan senang kalau berhasil. Jadi bersama ini saya memberi izin untuk mendirikan di keuskupan saya sebuah rumah misi Jerman, Belanda, Austria dengan seminari dan sekolah bahasa Latin. Baiklah, terima kasih. Izin resmi akan Anda terima dalam waktu dekat melalui pos. Banyak terima kasih Bapak Uskup atas nama Tuhan. Hanya atas namanya hal ini mungkin. Kalau tidak, Anda tidak akan punya uang untuk rumah yang mahal ini. Memang belum saya miliki. Jadi kira-kira masih kurang berapa banyaknya? Seluruhnya. Maksud Anda tidak memiliki apa-apa? Sama sekali tidak? Anda menandatangani kontrak tanpa memiliki apa-apa? Dalam kontrak itu saya diberi hak batal dalam jangka 6 minggu. Pada waktu itu saya harap uangnya akan tersedia. 6 minggu? Dengan bantuan Tuhan. Saya akan mohon sumbangan lewat majalah saya. Saya mohon maaf, Monsinyur. Anda lihat imam yang keluar tadi, seorang Jerman yang mau mendirikan sebuah rumah misi. Bayangkan, dia tidak memiliki satu gulden pun. Dia hanya mempunyai iman. Dia seorang gila atau seorang santo. Dan ternyata Arnoldus Jansen sungguh seorang santo. Ia digelar kudus, santo, bersama Joseph Reiner de Metz oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 5 Oktober tahun 2003. Selain mendirikan SVD, Arnoldus Jansen juga mendirikan 2 serikat putri, yakni SSPS, Servarum Spiritus Sancti, Abdi-Abdi Roh Kudus, sebuah serikat biarawati yang didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 1889 di Steyr, Belanda. SSPS AP, Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua,
Abdi Roh Kudus Penyembah Abadi, sebuah serikat biarawati yang didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 1896 di style Belanda. SVD bermisi di Indonesia. Pada tanggal 10 Desember tahun 1912, Pater Petrus Nooyen SVD meninggalkan style Belanda dan tiba di Batavia, Indonesia pada tanggal 4 Januari tahun 1913. Dan pada tanggal 20 Januari 1913, beliau menginjakan kakinya di pelabuhan Atapupu, Pulau Timur. SVD memasuki wilayah kerja yang baru. Motif yang mendorong para misionaris untuk datang ke daerah misi. Yang pertama yang dinamakan amanat Injil atau dinamakan imperatif misi. Di sana Kristus mengatakan kepada para rasul, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil keselamatan
ajarlah mereka mengenal Yesus Kristus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada tanggal 1 Maret tahun 1913, terjadilah penyerahan tugas misi dari Tahta Suci yang diwakili oleh Pater Adrianus Mathisen, SY, kepada misionaris SVD yang diwakili oleh Pater Petrus Noyen, SVD. Untuk mengembangkan karya misi ini, Pater Petrus Noyen, SVD, dibantu oleh Pater Arnold Vestralen, SVD, Bruder Calixtus Osterholt, SVD, dan Bruder Lucianus Molken, SVD. Metode pewartaan misionaris SVD perdana. Menelusuri jalannya karya misi SVD di Indonesia, para misionaris SVD menggunakan 8 metode strategis, yakni 1. Pemilihan tempat-tempat strategis sebagai stasi induk. 2. Pendekatan dengan para raja pemerintahan waktu itu. 3. Mengadakan kontak-kontak awal. 4. Mempermandikan sebanyak dan secepat mungkin umat. 5. Memperhatikan pendidikan sekolah. 6. Melibatkan banyak kaum awam, yakni para guru sekolah. 7. Bekerja sama dengan serikat-serikat lain. 8. Mempelajari kebudayaan setempat, khususnya bahasa. SVD merencanakan dalam konstitusinya, di mana saja Anda bekerja, Anda harus masuk ke dalam bahasa dan budaya. Maka sejak awal saya di timur itu, saya mulai dengan belajar bahasa dan belajar budaya. Karena saya dari kampung, saya tidak tahu budaya apa kami di kampung. Sudah keluar dari kampung itu masih umur apa belasan. Kalau Mataloko itu saya umur tahun 42, jadi berarti umur 13 tahun sudah di Mataloko. Jadi masih tidak tahu apa-apa budaya sendiri, tidak tahu. Tapi saya sampai di timur, saya belajar itu. Maka karena menurut prinsip saya dan memang prinsip SVD juga, di dalam karya pastoral di mana saja harus orang menyelami bahasa dan budaya supaya omong itu mengumat, memasyarakat. Ya. Dan saya punya pengalaman kalau dalam waktu tidak terlalu lama, kalau saya tidak salah setengah tahun saya sudah mulai khotbah bahasa dakwah yang sederhana. Makin lama ya tentu makin lebih benar dan lebih mendalam. Tapi mula-mula biasa sederhana saya khotbah dengan bahasa dakwah. Dan saya juga keliling masuk ke rumah adat, masuk di kebun-kebun, mau tahu mereka buat apa saja. Dan saya belajar dari itu supaya omong ada kena masyarakat. Itu maka kemudian dinamakan, waktu saya uskup, saya namakan itu namanya pastoral akar rumput. Karena ia bergaul dengan orang kampung. Yang lain yang saya perhatikan ialah bahwa pada waktu itu awam, biarpun hanya disuruh sebagai membantu, tapi mereka sudah aktif. Awam ini, guru-guru sederhana, guru agama, ketua, waktu itu bukan ketua kelompok, tidak, mereka ketua suku. Tapi memang itu prinsip supaya juga kita pakai lembaga masyarakat yang ada, itu biasanya kuat. Maka kita pakai lembaga masyarakat yang ada itu untuk turut berpartisipasi. Biarpun waktu itu mereka bukan masih bantu pastor, tapi lama-lama kita bisa transformasikan pada bukan membantu, tapi sebagai tugas. Tiap orang awam, tiap orang Kristiani untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan sabda Allah gitu. Lalu di mana-mana kita bentuk itu kelompok-kelompok yang bisa ya berperan, dan itu kebanyakan yang sekolah tidak tinggi, sekolah sederhana, tapi kita ajar katekese. Maka saya dari permula ini yang sekarang mungkin tidak ada lagi, saya biasanya bagi sekarang pakai laptop semua dan pakai infokus segala macam. Waktu dulu kami pakai sarana sederhana macam flanel. Ya, habis itu membuat batasan
ajaran agama, kirim pada segala sekolah. Sehingga kalau waktu patroli, kita cek mereka ajar ke tidak itu katekismus. Dan saya sendiri ajar katekismus di kelas 5 dan 6 di Eban, di Oeolo. Saya pemurid ada yang sekarang ada di sini sudah pastor. Itu ajar atau kese dengan flanel kepada Cornelis Saleh mereka, kepada Susi Yovita mereka. Dan tiap mereka bilang kami nomor 1. Saya bilang saya sudah lupa entah kamu nomor 1, tapi pokoknya kamu sudah jadi pintar. Begitu. Jadi betapa menyatunya orang Serani, masyarakat, dan mereka percaya Imam SPD itu sebagai orang suci saja. Tidak ada sungutan, tidak ada comelan. Pikul. Buat ini tutup dengan kain ayo. Pater cukup jauh di lurus itu. Mendaki, menurun, dan lumpur-lumpur tidak apa. Pergantian pikul. Ya. Mereka ini hadir di mana-mana ya. Ada sesuatu tentu diorang hadir. Pesta nikah, sesudahan diorang hadir di antara umat itu. Saya omong lagi, sambut baru, begitu. Kehadiran saya lihat itu pastoral kehadiran. Pada tanggal 1 Maret 2013, sebetulnya kita memasuki 100 tahun karya misi SPD di Timor. Suatu rentang waktu yang cukup lama, 1 abad. Dan dalam rentang waktu itu, misi SPD, para misionaris telah melakukan begitu banyak hal. Hal yang saya apresiasi sangat positif adalah yang pertama, pastoral paroki-paroki untuk membangun komunitas umat beriman. Selama 100 tahun terbentuklah keuskupan ini dengan paroki-paroki yang dipersiapkan dengan cara yang cermat, dengan kepemimpinan yang mempunyai visi ke depan untuk mengembangkan umat. Dan karya ini melahirkan dan mengembangkan umat di keuskupan ini menjadi umat yang makin beriman dalam segala dimensi. Dan terlebih hal yang paling menggembirakan adalah karya SPD menanamkan benih iman yang didasarkan atas sabda Tuhan dengan sangat baik. Menjangkau keluarga-keluarga dan menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Hal kedua yang menjadi karya SPD di Tanah Timor ini adalah apa yang saya istilahkan pastoral kategorial. Para misionaris SPD memulai dengan pendidikan. Pendidikan untuk melaksanakan kaderisasi awam supaya nanti dari tenaga-tenaga awam ini siaplah tenaga yang melanjutkan karya pewartaan, terlebih dalam mempersiapkan keluarga-keluarga. Sehingga orang tua di keluarga-keluarga berkembang menjadi orang tua beriman, orang tua yang beradab, berkarakter, untuk membina anak-anak mereka menjadi warga gereja yang baik. Selain itu, pastoral yang penting adalah pastoral pertanian, pastoral peternakan yang berdaya untuk mengubah kehidupan orang Timor secara keseluruhan menjadi orang-orang yang berkembang dari masyarakat peramu menjadi masyarakat pengolah lahan, pengolah kebun, pengolah sawah, ladang, sampai kepada masyarakat yang mampu untuk beternak sapi, beternak babi, kerbau, kambing, domba, kambing, kuda, dan seterusnya. Dan ini suatu karya yang mencengangkan karena selama kurun waktu karya ini, orang Timor dan Pulau Timor dikembangkan menjadi pulau ternak yang baik. Harapan saya untuk merayakan 100 tahun karya misi SPD
yang dirayakan bertepatan dengan atau diusahakan bertepatan dengan perayaan 75 tahun Vikariat Apostolik Keuskupan Atambua. Harapan yang ada adalah sebagai uskup saya tentu bertugas untuk memberikan tempat yang baik sehingga para misionaris SVD, para anggota SVD dapat bekerja melanjutkan karya yang mereka sudah mulai di sini dan memberikan tempat yang istimewa, terlebih untuk melanjutkan bersama dengan imam-imam projo karya pelayanan untuk mengembangkan umat ke depan. Kita bersatu hati, bersatu semangat, bersatu roh untuk melanjutkan karya yang sudah dimulai. Karena kita menyadari tanpa karya SVD tidak mungkin lahir gereja Keuskupan Atambua dan umat tidak mungkin dikembangkan. Hal kedua yang diharapkan adalah para misionaris SVD sebaiknya sambil mengembangkan pastoral umat juga berusaha untuk mengembangkan pastoral kategorial yang ada. Terlebih membangun pusat-pusat pewartaan sabda yang lebih efektif. Pusat-pusat pembelajaran sabda bila perlu dilengkapi dengan kursus untuk pendalaman sabda bagi kaum awam, bagi studi, kursus lanjutan bagi para imam, dan seterusnya. Juga untuk kursus-kursus keterampilan bagi kaum muda, sehingga mereka dapat memiliki bekal baik iman, moral, dan keterampilan hidup untuk menunjang gereja Keuskupan Atambua ke depan. Dan salah satu bidang yang tidak kalah penting adalah kiranya misionaris SVD tetap komit untuk mengembangkan dunia pendidikan formal, untuk memberikan wawasan pencerdasan bagi generasi muda, sehingga kita mendapatkan generasi yang terdidik, baik melalui sekolah-sekolah, dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan hidup yang dilatihkan melalui kursus-kursus. Kita harapkan bahwa gereja Keuskupan Atambua akan berkembang ke depan ke arah yang lebih baik. Sebagai yang pertama misionaris, sebagai saudara, dan juga sebagai mitra kerja. Sebagai misionaris, mereka telah melaksanakan tugas perutusan mereka untuk membentuk dan menghadirkan imam projo, anak dari daerah ini untuk karya misi selanjutnya. Sebagai sahabat, dengan peran serta mereka dalam proses pendampingan dan pendidikan, sebagai teman-teman untuk sharing, inspirasi, dan saling mengafirmasi dalam karya pastoral, mereka menjadi saudara tua kami. Dengan spiritualitas, dengan pengalaman kerja yang sudah 1 abad, mereka memberikan kepada kami inspirasi dan kekuatan yang besar untuk terus berjuang membangun kerajaan Allah di Keuskupan Atambua ini. Dan yang ketiga, sebagai mitra kerja, kongregasi ini telah memberikan putra-putra terbaik untuk terlibat secara aktif dalam karya pastoral. Beberapa komisi, beberapa bidang penting dipercayakan dan ditangani oleh saudara-saudara kami ini. Dengan demikian, saya boleh mengatakan bahwa kontribusi teristimewa kehadiran mereka telah menjadi bagian penting bukan hanya sejarah keuskupan ini, tapi karya keselamatan di keuskupan ini juga. Harapan saya, tugas dan perutusan dari misionaris-misionaris agung ini tidaklah berhenti di sini. Kami mengharapkan yang pertama, kemitraan yang kompetitif dan transformatif. Kompetitif tidak dalam arti bersaing secara tidak sehat, tapi kami mengharapkan kongregasi ini dengan anggota-anggotanya menciptakan dan menghadirkan kualitas kerja, tempat kami boleh bercermin, tempat kami boleh belajar, dan tempat kami untuk menjadi rujukan bagaimana berpastoral yang pastoral. Merasakan bahwa kehadiran SVD di Indonesia, khususnya di Pulau Timur, itu
semata-mata karena SPD pada saat itu ingin menjalankan misinya, terutama dalam hal penyebaran sabda. Nah, berangkat dari misi SPD tersebut, maka pada waktu-waktu lalu, pada saat kami mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, sungguh kami merasakan bahwa SPD telah memanusiakan manusia orang Timur. Kenapa kami mengatakan bahwa SPD telah memanusiakan manusia Timur? Karena sejak kehadiran SPD di Pulau Timur ini, khususnya di Kabupaten Belu, maka SPD telah memulai, artinya selain penyebaran sabda Allah, SPD pun melihat bahwa tingkat pendidikan orang Timur, khususnya orang Belu, ini perlu ditingkatkan. Karena dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang Timur atau orang Belu, maka itu pun merupakan perwujudan dari penyebaran sabda Allah sebagaimana yang kami maksudkan. Itu sungguh sangat dirasakan kehadiran SPD pada saat kami masih mengenyam pendidikan di SD, SMP sampai dengan SMA. Jadi kata-kata kuncinya sering kami sampaikan, tanpa SPD kita tidak bisa bayangkan sekarang ini kita berada di posisi mana. Itu fakta. Ini bukan suatu pernyataan yang berlebihan, tapi itu fakta. Dengan kehadiran pastor-pastor, dengan kehadiran bruder SPD, ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memanusiakan manusia orang Timur, khususnya orang Belu. Nah, selain pendidikan formal, juga kami masih mendapatkan pada saat itu bagaimana SPD melalui bruder-brudernya itu membuka kursus-kursus pertukangan dan lain sebagainya. Nah, ini pun turut memanusiakan manusia orang Belu. Dan yang kami rasakan dan kami lihat pada saat itu, bahwa dengan dibukanya kursus-kursus perbengkelan dan lain sebagainya, itu etos kerja orang Belu pada saat itu sungguh luar biasa. Etos kerja tinggi, disiplin tinggi. Itu kesan itu yang kami peroleh pada waktu-waktu lalu. Demikian. God, eternal truth, we believe in you. God, our strength and our salvation, we hope in you. God, infinite goodness, we love you with all our heart. You have sent the Word, a Savior of the world. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of your Son, that we may glorify your name. So now we will hear a welcome address by the Superior General of the Society of the Divine Word, Anselmo Ribeiro. Buongiorno a tutti. Your Eminence Cardinal Tagle, Excellencies, honorable speakers and participants. We have been giving thanks to God for His faithful guidance of the Society of the Divine Word for the past 150 years.
since 1875, our society has had the privilege of becoming an instrument of God, achieving significant milestones in the history of mission. Inspired by the Holy Spirit and driven by a deep passion for mission, our founder, St. Arnold Janssen, established our society and passed on this fervor to its members. Now, in 2025, we are a global family of almost 6,000 members representing 76 nationalities. We are present in 77 countries. We are humbled to be counted as the 6th largest male religious congregation in the Catholic Church and the largest Adventist male missionary congregation. It is with great joy I welcome you to this International Conference on Mission, Missio Dei in today's world. During these 3 days, we will reflect on vital topics. On the first day, healing wounds. On the second day, challenged by the postmodernity. And in the third day, we conclude with learning from cultures inspired by religions. It goes without saying that this conference is special, marked by an ecumenical spirit, as we together discern God's mission for the church today. I am confident that our shared reflections will inspire and guide us to seek effective ways for our mission in a wounded world. Siate tutti benvenuti. Welcome to all of you. Thank you. Now I'm pleased to announce you an inaugural address by a long-time friend, if I may say, of the congregation, Luis Antonio Cardinal Tagle, the pro-prefect of the Dicasterium of Evangelization. Please. Thank you. Good morning, dear friends. Good morning. In the name of the Dicastery for Evangelization, the section for First Evangelization and the young particular churches, I greet the Society of the Divine Word on the 150th anniversary of their foundation. May the Triune God be praised. I want all of you to know that my collaboration with these great missionaries and also with the Blue Sisters and the Pink Sisters, has blessed my priestly and my episcopal ministry. So thanks to them. This international conference is happening within the Jubilee year with the theme Pilgrims of Hope. Missio Dei. The mission is of God. It is God's mission. It is God who sends Jesus, the Son, and the Holy Spirit. It is the risen Lord who is our hope, who sends his disciples on mission by the power of the Holy Spirit. The risen one will not die again. He is eternal life and life in abundance. The risen Lord sends us as co-workers in God's mission. Healing wounds. In John chapter 20, the risen Lord came to his disciples who were hiding out of fear of the Jews, and maybe out of fear of Jesus, whom they had abandoned. They probably remembered, I will see you, and we better hide. The risen Lord showed them his wounds. He greeted them with peace, not with reproach. He breathed the Holy Spirit on them as he sent them on a mission of reconciliation.
the risen Lord kept his wounds and surprisingly sent those who had wounded him on mission. Challenged by postmodernity, they say, the experts say, and I stand to be corrected, they say postmodernity is a reaction to the failures of modernity. It is associated with a lack of trust in unchanging truths, grand promises, and institutions. In the Gospel of St. Luke, chapter 24, the risen Lord walked with two disciples on the way to Emmaus, both feeling numb and blind because of frustration. So if you're frustrated, you are postmodern. Can that be deleted? I don't know. And the disciples did not recognize him. The risen Lord opened the scriptures to them and broke the bread with them. Their hearts burned within them, and their eyes were opened. They ran as zealous and joyful missionaries. The table of the Word and the Eucharist forms missionaries. Learning from cultures inspired by religions. We live with and within diverse cultures, almost all of them shaped by religions. Facing the other or the stranger is a fact of life which might cause discomfort, suspicion, and even violence. The other. In John chapter 20, Mary of Magdala mistook the risen Lord for a gardener. The risen Lord called her by her name and sent her as the missionary to his disciples. She told them, "I have seen the Lord." In John 21, the risen Lord again unrecognized. Someone other saw Peter and his companions coming back from fishing, and they caught nothing. He, the stranger, ordered them to cast their net to the right side of the boat. They were surprised at the abundant catch. "It is the Lord," exclaimed the beloved disciple. The risen Lord directs and must direct the mission, even when he looks like a stranger. Let the risen Lord be the guide and anchor of our mission. Thank you. Ya, Pak Rektor Paterwayan yang saya kasihi, para konfrater, khususnya Join dan teman-teman yang mengorganisir webinar ini, para suster, para anggota Soferdia yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan memberikan membuat sharing tentang apa yang saya lihat sebagai perkembangan yang penting dalam Serikat Sabda Allah, tidak dari awal sekali, tapi kurang-kurangnya dalam 60-50 tahun terakhir. Napak tilas saya ini, saya bagi dalam bentuk beberapa perubahan penting dalam serikat kita yang hemat saya sungguh membekas dan memberikan arah selanjutnya yang perlu kita tanggapi, perlu kita teruskan dengan penuh semangat agar SPD menjadi instrumen yang semakin penting dalam mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kemurahan Tuhan seperti yang diidealkan, yang diimpikan oleh Santo Arnoldus. Dari awal yang sederhana di style 150 tahun yang lalu, karena berbagai uluran tangan banyak pihak, karena komitmen dari banyak kongregasi, banyak konfrater, maka SPD sekarang menjadi kongregasi terbesar ke-6 dalam serikat, dalam gereja
kongregasi laki-laki dalam urutan kongregasi laki-laki itu kita yang ke-6. Dan ini yang saya selalu tunjukkan kalau saya berbicara masih sebagai superior general dulu, itu bagaimana kita lihat statistik ini untuk melihat bagaimana perkembangan dalam tarekat-tarekat laki-laki sejak Konsili Vatikan kedua. Itu hampir semua mengalami penurunan ke tahun 63 sampai 2024. Bisa lihat itu bagaimana kondisi para Yesuit. Itu dari 35.000 pada tahun 63 menjadi 40.000 pada tahun ini, menjadi 14.000 pada tahun ini. Demikian juga para Salesian, OFM Kapusin, Benediktin, Dominikan, dan seterusnya. Kita, Serikat Sabda Allah, ini dari ke-10 ini satu-satunya yang relatif mempertahankan jumlah yang sama. Menurut saya, tentu saja ada banyak alasan yang bisa dikemukakan, tetapi ini terutama karena alasan, ada 2 yang saya sebut. Yang pertama itu adalah, walaupun masih banyak hal yang perlu kita benahi, tapi formasi kita relatif baik. Formasi kita relatif baik untuk membantu orang memiliki memiliki identitas yang kuat dan kreativitas untuk menanggapi berbagai perubahan dalam gereja dan dalam dunia. Dan yang kedua itu soal interkulturalitas kita yang sungguh merupakan sebuah kekuatan dalam menghadapi kondisi dari dekade ke dekade, khususnya sejak Konsili Vatikan kedua, dengan menurunnya jumlah panggilan di Eropa dan Amerika, baik utara maupun selatan. Kongregasi kita yang dari awal sudah menyadari pentingnya interkulturalitas, internasionalitas, mencari satu kongregasi yang tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa mempertahankan angka yang relatif sama, 6.000 atau kurang sedikit dari 6.000. Ini satu hal yang saya kira menjadi satu kebanggaan kita, tapi satu kebanggaan yang serentak juga menjadi penugasan bagi kita agar tetap memperhatikan formasi yang baik dan menghidupi interkulturalitas kita sedemikian sehingga tetap menjadi kekuatan kita. Saya melihat ada 6 perubahan penting yang terjadi dalam kongregasi kita selama kita katakan 60 tahun terakhir yang sungguh mewarnai kongregasi kita selama 60 tahun terakhir dan selanjutnya juga tetap penting untuk kita sebagai misionaris Serikat Sabda Allah. Itu yang pertama, perubahan dalam pemahaman tentang hidup pembiara menuju pentingnya hidup berkomunitas. Kalau kita baca konstitusi dari tahun 1968 dari dalam kapitel yang diselenggarakan sesudah Konsili Vatikan kedua, itu dikatakan bahwa rasa hormat kepada martabat manusia dari setiap anggota merupakan hal penting dalam seluruh struktur administratif dan dalam dalam prosedur yang kita tempuh untuk mencapai tujuan-tujuan serikat kita. Jadi betul diberikan perhatian pada martabat pribadi setiap anggota. Lalu juga dalam kapitel itu diputuskan untuk membuat apa yang disebut sebagai self-study. Untuk mendapat informasi tentang konteks teologis dan kondisi pastoral pelayanan dari para konfrater. Dan kualifikasi mereka, pendidikan mereka, persiapan mereka, dan karya yang mereka tangani. Juga tantangan-tantangan, peluang-peluang, dan alternatif bagi masa depan. Para konfrater yang sudah berumur masih ingat, itu satu karya yang besar sekali waktu itu, self-study, yang dibuat satu proyek besar di seluruh serikat, dan menghasilkan sebuah dokumen yang sangat penting dan ekstensif, menunjukkan apa yang menjadi gagasan teologis para konfrater, tapi juga kondisi sosiologis, lalu apa yang menjadi skill masing-masing orang untuk menghadapi situasi yang berubah itu. Sekali lagi, tekanan diberikan pada martabat pribadi dan kondisi masing-masing orang. Tekanan pada martabat pribadi ini memang penting menghadapi pemahaman tentang hidup pembiara pra
Vatikan II yang punya akibat pribadi manusia itu hilang dalam kebersamaan. Karena itu sekali lagi tekanan diberikan pada perhatian terhadap masing-masing orang yang sebelumnya tidak muncul cukup kuat karena tekanan yang terlampau besar pada kebersamaan. Tapi dalam revisi untuk konstitusi pada tahun 77 kita baca bahwa makna semua kepemimpinan dalam serikat itu terletak pada pelayanan yang bagi komunitas. Komunitas kembali mendapat perhatian dan para pemimpin ditugaskan untuk menginspirasi para sama saudara untuk hidup sedemikian sesuai dengan panggilannya sebagai misionari Sabda Allah. Membangun komunitas sejati, mengkoordinasi berbagai inisiatif di provinsi, komunitas, dan para sama saudara secara pribadi, dan membawa semuanya agar sejalan dengan tujuan-tujuan serikat. Merepresentasi komunitas dan melindungi kepentingan komunitas, memajukan kesatuan, damai, dan bekerja bersama dan bersedia bekerja sama dengan semua orang. Sekali lagi bisa dilihat dalam rumusan ini, perhatian yang besar, semakin besar yang diberikan untuk hidup komunitas. Dan dalam konstitusi kita sekarang, kita baca dalam serikat kita pelaksanaan jabatan kepemimpinan harus meneladani sabda dan tindakan Tuhan yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Bukan untuk dilayani. Untuk memperhatikan apa yang penting baik kehidupan komunitas tadi. Kepemimpinan amat penting dalam menjaga dan memelihara semangat kesatuan dalam sebuah komunitas religius misioner. Hidup membiara akan kehilangan maknanya apabila tidak ada lagi hidup berkomunitas. Kontribusi khas kita kepada gereja pada dasarnya adalah hidup berkomunitas. Ini saya tekankan sebagai mantan superior general, karena memang ada tendensi dalam beberapa kongregasi itu orang merelativisir makna hidup berkomunitas ini, lalu membuat interpretasi-interpretasi yang hemat saya pada akhirnya sebenarnya melunturkan makna hidup berkomunitas. Tapi dari perspektif gereja universal dan gereja lokal, sekarang saya ada dalam sebuah gereja lokal, saya semakin yakin bahwa justru hidup berkomunitas merupakan kontribusi khas dari kongregasi-kongregasi religius untuk gereja. Gereja universal, juga gereja lokal. Tadi Pak Terwayan bicara tentang konteks kita sekarang, gereja sinodal, gereja yang menyadari pentingnya berjalan bersama, membuat discernment bersama, mengambil keputusan dalam proses discernment bersama itu, kemudian mengimplementasi dan mengevaluasi bersama. Ini sebenarnya satu praktek yang sudah merupakan kebiasaan dalam kongregasi-kongregasi religius. Ini hanya mungkin kalau hidup berkomunitas itu sungguh menjadi komitmen para biarawan, biarawati. Karena itu kontribusi seperti ini, yang sekali lagi contohnya tadi soal praktek dan semangat sinodalitas yang sekarang dihidupkan kembali dalam gereja, ini adalah kontribusi besar dari para biarawan biarawati yang sungguh memperhatikan pentingnya kehidupan berkomunitas. Walaupun demikian, hal yang mencemaskan dalam kongregasi kita juga adalah kenyataan bahwa ada 402 atau sekitar 7% dari semua anggota kita itu hidup dan bekerja sendirian. Ya, ada 402 atau sekitar 7%. Karena itu, kita harus memberikan perhatian usaha istimewa untuk mempromosikan hidup berkomunitas agar yang 7% ini tidak bertambah, agar hal ini tidak dilihat sebagai hal yang normal. Memang dalam situasi khusus mendapat izin, tapi jangan dilihat sebagai hal yang normal dalam serikat Sabda Allah. Sebagai sebuah serikat klerikal yang terdiri dari bruder dan imam, hak dan kewajiban para bruder merupakan satu pokok yang amat penting. Serikat kita ditandai dari awal oleh kehadiran
dan kontribusi besar dari para bruder. Para bruder itu yang pertama-tama mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan, yang sungguh menunjukkan apa maknanya bagi kita menjadi biarawan. Tapi dalam perkembangan, para bruder mempunyai peran yang semakin berkurang, jumlah juga semakin menurun, dan ini mempunyai dampak besar untuk kita. Karena itu sekali lagi, menurut saya, mendefinisikan dengan baik hak dan kewajiban bruder. Tidak hanya definisi secara tertulis, tapi definisi yang dihayati dalam praksis hidup, ini merupakan hal yang amat penting. Satu langkah penting dalam sejarah serikat kita adalah ketika Kapitel pada tahun 1968 memutuskan bahwa seorang bruder berkaul kekal bisa dipilih untuk menjadi utusan, untuk menjadi kapitularis dalam menghadiri kapitel umum. Ini, bayangkan, ini 70 tahun lebih sesudah serikat didirikan, hampir 90 tahun lebih sesudah serikat didirikan, itu baru terjadi bahwa seorang bruder diperbolehkan untuk dipilih sebagai utusan untuk menghadiri sebuah kapitel umum. Lalu kapitel berikutnya berhasil memilih seorang bruder sebagai anggota Dewan Jenderal. Ini bruder Max Staudinger, orang Jerman yang punya pengalaman bekerja sebagai misionaris di Taiwan. Dia dipilih sebagai bruder pertama untuk menjadi anggota Dewan Jenderal. Ini satu perkembangan yang luar biasa yang tidak bisa kita anggap sepele dalam kongregasi kita. Dan sejak itu sudah menjadi praktek dalam serikat kita untuk memilih sekurang-kurangnya seorang bruder sebagai anggota Dewan Jenderal. Dan kali ini juga kita mempunyai seorang bruder yang menjadi anggota Dewan Jenderal, Bruder Michael Ertel. Di tingkat provinsi, di mana ada bruder dalam jumlah yang besar, seperti misalnya Provinsi Ende atau Provinsi Jawa, Dewan Jenderal selalu berusaha mengangkat sekurang-kurangnya seorang bruder untuk menjadi anggota Dewan Provinsi. Dan dengan keputusan Paus Fransiskus dalam bulan Mei tahun 2022, para bruder diberikan kemungkinan untuk dipilih sebagai pemimpin pada berbagai tingkatan, bahkan sebagai superior general. Karena itu status sebagai imam atau bruder itu bukanlah hal yang utama, tetapi kualifikasi pribadi yang memungkinkan para konfrater memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk memimpin serikat pada berbagai tingkatan, juga pada level kongregasi seluruhnya. Dan kita patut berbangga bahwa tahun lalu dipilih seorang bruder untuk menjadi provinsial pertama dalam serikat kita, Bruder Duarte, yang menjadi provinsi dari Argentina, yang menjadi provinsial di Ekuador. Bagi kita, kehadiran dan sekarang pelayanan para bruder sebagai pemimpin mengingatkan bahwa pada dasarnya dan pertama-tama kita dipanggil untuk menjadi biarawan. Sebelum ada pembagian imam atau bruder, sebagai biarawan kita adalah bruder, konfrater, saudara, satu bagi yang lain dan bagi umat Allah. Hal ini sangat penting kita sadari, sekali lagi, khususnya kita yang imam, untuk mengatasi, membendung klerikalisme yang masih tetap juga menjadi sebuah virus dalam gereja, juga dalam kongregasi kita. Kehadiran para imam yang merupakan anggota sebuah serikat religius sebenarnya merupakan medium yang sangat penting bagi seluruh gereja untuk mengatasi klerikalisme. Karena para imam yang anggota biarawan, mereka sebenarnya adalah bruder, saudara, sama saudara. Karena itu penghayatan imamat kita sebagai anggota serikat itu mestinya berbeda dari saudara-saudara kita yang adalah projo. Kita mempunyai semangat dasar sebagai saudara satu bagi yang lain. Dan ini merupakan kontribusi besar bagi gereja untuk mengatasi klerikalisme.
ini kita lihat bagaimana status religius para anggota dalam kongregasi kita. Oh ya, ini. Bruder dalam kaul kekal, kita lihat ini selalu semakin menurun ya. Dari tahun ini dari tahun 2012 sampai 2024, dari 602 sekarang menjadi 457. Sementara bruder yang berkaul sementara dari 89 menjadi 59. Para imam itu 410, 3.997. Ini maaf saya tidak menghitamkan skolastik ini diakon, tapi nanti dalam slide yang saya berikan ke panitia akan bisa dibaca. Lalu para bruder dalam Dewan Sentral itu dari periode sebelumnya 1, sekarang 1, staf general 1, 2, provinsial sebelumnya 0, sekarang ada 1, wakil provinsial sekarang ada 3, sebelumnya tidak ada, wakil regional sebelumnya tidak ada, sekarang ada 2, rektor wilayah 13, sekarang 15, wakil rektor wilayah dulu 7, sekarang 14. Aturan baru yang saya sampaikan tadi, yang diberikan oleh Paus Fransiskus pada bulan Mei tahun 2022, itu memungkinkan kita untuk memilih rektor dari seorang bruder atau provinsial atau general, tapi masih tetap ada pembatasan. Kalau memilih rektor atau wakil rektor wilayah, itu general dan dewannya bisa langsung menentukan, memilih. Kalau dulu harus minta izin dulu dari Vatikan. Juga untuk memilih seorang rektor wilayah atau rektor rumah. Kalau kita juga yang sama untuk memilih provinsial atau wakil provinsial, regional atau wakil regional. Kalau kita pilih seorang bruder, kita harus mendapat izin khusus dari Vatikan. Pernah ada seorang bruder yang dipilih sebagai wakil provinsial, kami ajukan ke Vatikan, ditolak. Juga ada bruder yang dipilih sebagai wakil regional, diajukan ke Vatikan, ditolak. Ini sungguh merupakan satu pukulan bagi kita, tapi sekarang dengan aturan yang baru ini lebih mudah. Dan sampai sekarang semua yang diajukan ke Vatikan untuk mendapat pengakuan, untuk mendapat pengukuhan atau konfirmasi, itu kita dapatkan. Karena jauh lebih mudah, dan dengan demikian kita lihat bagaimana perkembangan para bruder mengambil bagian dalam kepemimpinan dalam seluruh kongregasi. Sekali lagi, hemat saya, ini satu perkembangan yang sangat penting dalam kongregasi. Pertama untuk mengatasi klerikalisme, tapi juga untuk menggunakan spot semua, untuk melihat kemampuan semua konfrater secara luas, dan berikan kepercayaan kepada mereka yang punya kualitas yang paling baik, kepribadian yang paling baik untuk menjadi pemimpin kita, terlepas entah dia bruder atau imam.
ringan juga